Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Jangan lupa hari ini kita persiapkan segala sesuatunya untuk Idul Kurban kita yang lebih baik lagi. Insya Allah di gubuk GSN ini ready semuanya, mulai stropping, honing, sharpening, batu asahan, tas golok, kaos, topi, kopiah ini yang belum ada. Kopiah itu nggak bisa ngecer, masalahnya kita komunikasikan dengan pabrik itu harus kodian sehingga butuh modal juga. Topi rimba, topi baseball, kaos, sabuk Betawi, tali karmantel, terus apa lagi? Insya Allah ada pisau sembeli, pisau seset, pisau petualang, tanto, golok, semuanya insya Allah kita persiapkan. Dan ketika ada permasalahan dengan golok kita, ada spot-spot karat atau kurang tajam, silahkan diasah ulang. Nah, kita coba ini mengasah ulang. Di sini ada pisau sembelih kambing tarisian full galih johar, aksesoris tanduk, masih harga promo. Kita asah coba menggunakan batu alam, sekalian kita tutorialkan. Sebenarnya kita nyetok batu sih, ini sekarang batunya tinggal sedikit karena berat, resiko pecah, dan untungnya juga nggak seberapa. Ini batu gunung, gridnya halus banget, mulai dari grid 1000, 3000, 4000, 6000, 8000. Cuman ini tinggal beberapa. Tapi kalau sahabat-sahabat GSN kepingin membeli, tetap kita dropshipkan, ada lah untuk ukuran berapapun. Ini yang 4000 dan yang putih ini 1000 gridnya. Nanti kita coba gerus dengan grid 1000, naik langsung ke 4000 dan kita coba stropping. Mudah-mudahan bisa. Grade 1000. Media yang kita asah pisau sembelih, ini materialnya baja Willis Gen 2. Sudah tajam ya, sudah sangat tajam, tapi kita tumpulkan dulu, namanya memberikan tutorial. Cara menumpulkan gampang, tinggal digeruskan 3 kali ke sharpening. Ini sudah tumpul, sudah nggak bisa rata, tumpul rata, nggak bisa dipakai lagi. Seperti itu cara menumpulkannya. Yang susah itu kan cara mengasahnya. Kita pakai WD-40 untuk media pembasahannya biar aman, bagus. Dikocok dulu, disemprotkan, dibasahi di batu asahan, lalu ambil sudut kemiringan. Kita ini kan finishing ya. Nah, sudut kemiringannya 10 sampai 15 derajat, seperti cara menstropping. Satu arah, cari mikroburnya dulu, cari bur ya, satu arah dulu sampai keluar burnya. Gerusannya bagus. Nanti kalau satu arah gini belum bisa, ya kita 2 arah untuk mencari burnya, karena ini gridnya sudah halus. 1000 itu sudah halus, cuman jangan disamakan dengan batu Samton grid 5000 kayak batu alam yang grid 10.000, batu alam lokal gitu. Kalau sudah tajam banget pelan-pelan, tapi karena ini masih mencari mikroburnya, mencari bur ya harus lebih diberi tekanan.
belum muncul ya. Saking halusnya sih. Sedikit mulai muncul nih. Kita teruskan. Memang halus sih, sangat halus. Ini kan batu alam. Grade 1000 ya ini yang pertama. Langsung nanti naik di 4000, karena yang 8000 nggak ada, langsung kita stopping nanti. Nah ini sudah muncul mikroburnya satu sisi, sekarang baliknya kita gerus. Satu sisi kan sudah muncul yang sebelah kanan, baru baliknya. Sudut kemiringannya masih sama. Yang terpenting konsisten dalam pengambilan sudut, jadi tidak rata, tidak ditidurkan atau dibaringkan bilahnya, itu nyudut. Ukuran segini enak buat sembelih kambing. Untuk cara mengasah, setiap master itu mempunyai trik yang berbeda-beda ya, sehingga terserah mau pakai trik yang mana. Yang penting hasil akhirnya pisau kita bisa setajam silet, bukan tajam maksimal tapi tajam silet, setajam silet, tajam selis kertas, tajam selis tisu, nah seperti itu. Nah ini mengarah dua sisi ya, dua sisi. Kalau pengen cepet, nggak mau kelamaan, kan kalau gini kelamaan. Kalau gini, kalau posisinya sudah tajam, kalau belum tajam kelamaan. Kalau gini, gaya ngasahnya orang desa itu kan gini, yang penting sudutnya konsisten. Misalkan 15 derajat itu dari pangkal hingga ujung dia konsisten 5 derajat, 15 derajat. Cuman beda memang hasil akhir itu. Kalau pakai batu pasti ada beset-besetnya, makanya yang biasanya diasah dengan batu itu biasanya mirror atau satin, karena nanti di finishing menggunakan strobing ditambah autosol, biasanya gitu, karena beset-beset. Beda dengan finishingnya pakai BG. Kalau pakai mesin BG itu akan muncul serat baja. Sampai mirror juga bisa, nanti BG-nya diganti spon untuk memirrorkan. Lebih mudah membuat tumpul bilah ya. Tinggal 3 kali gesekan langsung tumpul dia, padahal selis kertas. Kalau ngasah itu butuh waktu, tenaga, ketelatenan, kesabaran gitu. Tapi ada yang orang hobi ngasah itu sampai dia membeli batu yang harganya jutaan. Batu Samton itu harganya sampai 15 juta, 10 juta, 8 juta, tergantung grade dan ukuran. Tapi namanya hobi,
hobi ngasah, beli. Kita ganti menggunakan batu yang 4000, grade-nya lebih halus. Nggak mudah aus ya, saking kerasnya batu ini, dia nggak mudah aus, nggak mudah berlendut gitu loh, dan hasilnya bagus. Kalau dipakai ngasah hasilnya bagus. Keluar nih kurnya. Saking kerasnya batunya ini, dia nggak mudah berlendut, tidak mudah aus, hasilnya bagus, dipakai buat ngasah ini. Sayangnya ini gridnya kurang lengkap. Kalau gridnya lengkap, meskipun di zigzag, finishingnya pakai yang 6000 atau bisa pakai yang 8000. Cuman ini grid 1000 dari tumpul tadi ya, kita tumpulkan, bukan di tajamnya. Kalau tajam tinggal finishing mah enak. Ini kan tadi kita tumpulkan bilahnya. Terus kita asah dari grid 1000 langsung 4000 karena stok batunya sedang kosong. Coba kita stropping dulu ya, biar siapa tahu langsung sudah bisa selis kertas. Nah, ini hasilnya kalau diasah dengan batu seperti ini, beset-beset. Nah, ini bisa nanti kita kinclongin dengan menggunakan autosol. Masih belum tajam ya. Berarti
tetap kita lanjut. Memang ya butuh kesabaran. Ketelatenan. Tapi kalau sudah bisa menemukan ketajaman dari asahan kita sendiri, dari mulai nol, golok itu atau pisau ditumpulkan dari mulai nol sampai tajam selis tisu, kita yang mengasah itu puas, rasanya puas. Dulu diajarkan ngasah sih gini saya. Kalau ada metode lain, contoh-contoh lain dari tutorial para tutor mentor yang lain, silahkan, bukan menjadi pakem. Yang penting hasilnya benar-benar tajam, gitu aja. Belum nemu burnya, ini mungkin saking flatnya ya, jadi kita harus sudut kemiringannya tidak 15 ini, 5 sampai 10 mungkin. Kalau mengetes menggunakan jari begini, saya berani ketika mengasah kan tahu dari tumpul sampai tajamnya kan tahu, dirasakan sendiri, asahan sendiri. Tapi kalau sudah tajam siap di review itu saya nggak berani, ngeri. Tapi rata-rata anak-anak yang baru-baru belajar itu kebanyakan tidak dikasih bilah tradisional, dia dikasih bilah pabrikan, merek Tramontina, Victorinox, dan lain-lain, karena lebih mudah, digerusnya itu lebih mudah. Tapi kebanyakan finishingnya hanya di selis kertas, tidak sampai selis tisu, makanya nggak dikasih pakai bilah tradisional, lebih susah. Nggak mudah aus ya dia, kerasnya bagus ini, cuman
ini warnanya berubah tapi nggak aus. Jamnya berat memang. Mengasah itu butuh kesabaran sampai gemeter ini sehari. Oh, belum guys. Wah, jangan bikin konten. Kita coba pakai owning dulu. Kita pakai owning yang mahal, harga 850. Materialnya D2. Langsung owning mahal ternyata. Owning mahal ini ternyata yang bikin tajam. Beset-beset dari beset-beset ini kapan-kapan kita lanjutkan ya. Ini perhatikan halusnya bukan main. Setelah di owning kita lanjut di stropping supaya bisa lebih halus lagi, bisa naik ke kresek ataupun tisu. Beset-besetnya nanti kita bikin konten lagi biar gak kepanjangan untuk membuat kinclong bilah. Lama memang saya udah nggak buat konten-konten semacam ini sehingga lupa. Subhanallah. Berarti memang benar-benar ya, ada harga ada rupa. Si owning tadi itu yang memecahkan teka-teki silangnya. Ini langsung empuk halus, percuma tadi diasah malah bikin beset-beset. Ini nih owning mahal 850 setoran saya. Setoran saya 850, sudah ada 1 tahun di sini. Bru Lamboina, depan belakang Dural, materialnya D2.
ada pin ngeplong kuningan buat tali. Panjang ini batang bondingnya 24 kurang 2 mili, 24 kurang 2 mili ya. Untuk lingkarnya 3 cm, dibulatkan gini 3 cm. Ini benar-benar ini kalau yang demen bonding sarkuning bawa ini D2, bisa membuat ketajaman kembali dan bahkan sampai slis tisu. Batu asahannya ngabisin waktu. Oke, seperti itulah mungkin pengalaman. Next kita akan buatkan tutorial cara membuat kinclong bilah. Ini kan beset-beset hasil asahan. Oke, bukan nggak ada manfaatnya, tetap ada manfaatnya. Orang mau beli yang seperti ini cuma satu-satunya juga akan berpikir 850, mending buat beli goloknya kan gitu. Tapi langkah baiknya membeli batu asahannya, asalkan telaten. Dulu saya pakai batu asahan seperti itu, dari mulai tumpul hanya selis kertas kasar itu bisa buat sembelihan idul kurban. Ketajamannya ajib, harus telaten, tapi langsung cekung 3 hari 3 malam masa istirahat, capek istirahat, masa lagi terus sampai demikian, karena cuman gacuan saya gitu. Oke, seperti itu mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.